Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 5 ayat yang keempat sampai 9. Matius 5 ayat 4 sampai 9. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Judul renungan kita hari ini adalah Hidup Kita Akan Kembali Baik, ditulis oleh Christy Bass Adams. Sahabat Suara Kasih, aku melihatnya di seberang toko. Dia tampak sangat lelah. Tampak dari raut wajahnya, kasir tidak bisa bekerja lebih cepat untuk mengeluarkan dia dari kerumunan itu. Dia hanya ingin bersembunyi, dan tidak ingin terhubung dengan dunia luar. Hidupnya hancur dan tak ada hal berarti yang bisa dia lakukan. Untuk menghilangkan rasa sakit dari kehilangan putrinya, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Ketika separuh hidupnya telah pergi, dia merasa tidak lagi bisa menghadapi dunia tanpa sosok yang amat dikasihinya itu. Di tempat lain, aku juga menyaksikan orang-orang memasuki sebuah restoran. Beberapa di antaranya tampak riang dan antusias. Tetapi ada cukup banyak pula yang merasa putus asa dan berbeban berat. Seorang nenek yang sibuk dengan cucunya, seorang ibu yang tampak kelelahan. Tapi setidaknya orang-orang ini punya motivasi dan keberanian untuk masuk dan berbaur dengan orang lain. Yang tak kalah menarik perhatianku adalah orang-orang yang bersembunyi di dalam mobilnya. Mereka seringkali tanpa ekspresi dan berusaha keras menghindari kontak mata dengan orang lain. Kadang-kadang aku menangkap momen ketika mereka berlinang air mata, menyakiti orang lain, bersembunyi dalam rasa sakit, dan berharap bisa mengalihkan situasi yang mereka hadapi. Mungkin saat kamu mendengarkan ini, kamu adalah salah satu dari orang-orang ini. Mungkin hidupmu sangat buruk, Mungkin kamu depresi karena kerugian besar yang kamu tanggung.
Mungkin duniamu tidak akan pernah sama lagi. Mungkin semuanya tampak suram dan kamu tak punya apa-apa lagi. Seorang teman dekatku juga kehilangan putrinya beberapa tahun lalu. Setelah beberapa waktu berlalu, aku mulai bertanya, bagaimana dia bisa tetap hidup tanpa putrinya? Lalu dia mulai menuturkan tentang kesetiaan Tuhan. Dia mengutip Mazmur 91 ayat 4 yang isinya, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Lalu dia tersenyum kecil dan berkata, hidup akan kembali baik, ada kebaikan lain di sana. Jadi bagi kamu yang saat ini sedang terluka, percayalah bahwa hidup itu bisa kembali menjadi baik. Meskipun orang yang kamu kasihi tidak akan kembali, tapi kamu bisa menjadikan mereka sebagai kenangan. Rencana masa depanmu mungkin tidak lagi melibatkan mereka, tetapi kamu bisa menyusun rencana baru, dengan orang-orang yang masih ada bersamamu dan mengasihimu saat ini. Sahabat Suara Kasih, kita tidak akan pernah bisa menggantikan orang-orang yang kita cintai, dan menjelaskan kenapa mereka harus pergi lebih dulu. Kita tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan mengapa itu terjadi, tapi ada banyak orang yang masih setia berada di sampingmu. Masih ada orang yang mengasihi, dan setia membantumu dalam keadaan sulit dan berat. Marilah kita renungkan, untuk sembuh dari keadaan ini memang butuh waktu. Tapi percayalah bahwa suatu hari nanti, ketika kamu terbangun, kamu akan mendapati sekuntum bunga yang tumbuh mekar dan indah. Bunga itu akan mengingatkanmu bahwa hidup akan kembali baik. Jadi apapun yang sedang kamu hadapi saat-saat ini, percayalah bahwa Tuhan akan selalu memberikan penghiburan kepada setiap orang yang sedang berduka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami
yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.